Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan melanjutkan kembali mata kuliah sistem pembangkit listrik. Sekarang yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap yang seperti kalian sudah ketahui itu di Kabupaten Cilacap ada dua. Yang pertama di Karangandri, yang kedua di Adipala. PLTU itu sendiri apa? Dia sebagai raw materialnya adalah coal atau batu bara. Batu bara ini termasuk energi fosil. Pasti masih memiliki kekurangan dan juga ada beberapa keuntungan-keuntungan selain harganya yang murah. Untuk saat ini batu bara itu mendapatkan subsidi terbesar di bidang energi dari pemerintah. Bayangkan uang subsidi kalian dibakar untuk pembuatan listrik dari batu bara. Seandainya subsidi itu dibuat untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, pasti kita sudah punya PLTN udah banyak banget. Kita lanjut ya. Dalam PLTU, energi primer dikonversi menjadi energi listrik adalah bahan bakar, bisa batu bara, minyak, dan gas. Ketiga raw material ini itu digunakan secara kombinasi, tergantung apa tadi harga pada saat itu. Mungkin batu bara paling murah pakai batu bara, atau minyak atau gas yang paling murah ya pakai di antara salah satunya, atau kombinasi. Intinya sama-sama mengonversi dari energi panas untuk dikonversi menjadi energi kinetik yang berarti turbin terhubung generator sehingga menghasilkan energi listrik. Konversi tingkat pertama dalam konversi energi primer ini yaitu apa? Diubah dulu menjadi panas, kemudian dari panas dipindahkan ke dalam air di dalam pipa ketel untuk menghasilkan uap. Jadi kayak kalian yang sudah pernah masak air, rebus air. Dalam turbin uap, energi dalamnya itu atau entalpi itu akan dikonversikan menjadi energi mekanik. Mekanik untuk menggerakkan generator. Ada juga energi kinetiknya berupa apa? Uap-uap yang bergerak. Uap-uap yang bergerak itu akan menggerakkan apa? Energi mekanik. Siapa energi mekanik tersebut? Turbin dan generator untuk dihasilkan energi listrik. Seperti pada skema gambar di bawah ini. Saya zoom. Terlihat kan di manakah ada ruang bakar atau reaktor. Di reaktor ini ada combustion, pembakaran. Combustion itu akan memanaskan air. Nih warna biru itu ada air. Air dalam drum atau tangki terjadi penguapan. Dari penguapan itu ingat rumus fluidanya, air akan bergerak dari apa? Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Perbedaan tekanan ini yang membuat apa? Uap air itu bergerak secara cepat dan dinamis untuk menggerakkan turbin. Habis itu turbin yang bergerak akan terus terhubung oleh generator. Setelah itu uap air yang melewati turbin akan dimasukkan ke kondensor untuk didinginkan lagi. Nanti airnya jatuh. Terus kalau udah jatuh bisa digunakan lagi, muter gitu terus ya. Itu penjelasan sederhananya. Kalau udah jadi generator ke energi listrik, udah baru distribusi dan transmisi. Ini skema-skemanya ya. Ini skema daripada PLTU. Kita lanjut ya penjelasannya. Ada superheater pemanas lanjut. Dalam superheater mengalir uap dari drum ketel yang menuju ke turbin uap tekanan tinggi. Uap dalam superheater mengalami kenaikan suhu sehingga semakin kering. Air kalau semakin tinggi suhunya kan akan cepat menguap, kering, artinya akan hilang, bersatu menjadi udara. Di situ ada reheater, pemanas ulang. Uap yang telah digunakan turbin tekanan tinggi sebelum menuju turbin tekanan menengah atau rendah diarahkan kembali menuju pipa yang dikelilingi oleh gas buang sehingga uap mengalami kenaikan suhu. Setelah itu ada economizer. Air yang dipompakan ke ketel terlebih dahulu melalui economizer sehingga mengurangi jumlah kalori yang diperlukan untuk penguapan. Ini siklus Rankine itu biasanya untuk siklus
PLTU yang menggunakan minyak, gas atau batu bara. Nah, ini adalah siklus rangkaian yang menggunakan proses pemanas lanjut dan pemanas ulang. Ada namanya apa tadi? Ekonomiser. Nah, alatnya namanya apa? Ekonomisator. Nah, ini skema-skemanya ya. Nah, ini kan pemanas ulang. Jadi tekanan rendah, balikin lagi biar muter. Jadi di dalam turbin tekanan tinggi ada berapa uap yang ikut mendorong? Berapa? Ada dua. Nah, jadi turbin pemanas lanjut yang biasa dari awal masuk, terus yang turbin tinggi, nah, ini mengalir yang kedua ini ke pemanas ulang, pasang lagi tes itu, jadi ada dua pendorong tekanan, sehingga lebih apa? Optimum. Nah, ini gambar-gambarnya ini turbin. Ini contohnya di PLTU Suralaya yang 400 MW di Jawa Barat. Jadi sejauh ini untuk energi baru terbarukan yang mempunyai energi pemanfaatan terbesar yang saat ini geothermal dan air. Nah, kalau air kan investasinya lebih sedikit ketimbang geothermal. Nah, ini elektrostatis presipitator atau perangkap abu. Nah, biasanya disingkat EP. Lanjut ya ke pusat listrik tenaga gas. Nah, ini sama sebenarnya, cuman tadi material penggunaannya dari gas. Nah, udara masuk ke kompresor untuk dinaikkan tekanannya menjadi kira-kira 13 kg per cm persegi. Kemudian udara tersebut dialihkan ke ruang bakar. Dalam ruang bakar, udara tersebut dicampur bahan bakar dan dibakar. Apabila digunakan BBG, bahan bakar gas, maka gas dapat langsung dicampur dengan udara untuk dibakar. Ingat, rumus pembakaran terus ada apa? Oksigen, O2. Tapi bila digunakan BBM, maka BBM harus dijadikan kabut terlebih dahulu, kemudian baru dicampur dengan udara untuk dibakar. Jadi kalau prosesnya pakai minyak itu harus minyaknya itu harus diuapkan dulu, diubah menjadi udara atau kabut. Nah, pembakaran bahan bakar dalam ruang bakar, BB itu batu bara. Pembakaran batu bara dalam ruang bakar menghasilkan gas bersuhu tinggi kurang lebih 1300 derajat dengan tekanan 13 kg per cm persegi. Gas hasil pembakaran ini dialihkan ke turbin untuk disemprotkan pada sudut-sudut turbin sehingga entalpi atau energi dalam gas ini dikonversi menjadi energi mekanik. Nah, kurang lebih seperti ini prinsip kerja pembangkit turbin gas. Udara atau kompresor masuk ke ruang pembakaran. Nah, ini pengabut, turbin kabut. Nah, di sini kan terjadi ada proses pembakaran gas langsung masuk ke turbin. Nah, ini gas buang, paham ya? Nah, PLTGU, kalau GU itu ada merupakan kombinasi PLTG dan PLTU. Kenapa ada PLTG, ada gas, Pak? Nah, seperti kalian ketahui, Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak seperti gas salah satunya. Pokoknya ini turah-turah energi gas ini. Gas buang dari PLTG yang umumnya mempunyai suhu di atas 400 derajat Celcius dimanfaatkan dan dialihkan ke dalam ketel uap PLTU, misalnya uap penggerak turbin uap. Jadi ada kombinasi di antara keduanya. Nah, dengan ini umumnya dapat PLTU dengan daya sebesar 50% daya PLTG. Nah, jadi PLTU itu menggunakan daya lebih besar, setengahnya dari PLTG. Nah, ketel uap dirancang khusus model HRSG, Heat Recovery Steam Generator. Nah, di sini ada perlengkapan pembakaran. Ada proses pembakaran harusnya dilakukan dalam ruang pembakaran disebut dapur atau furnace, kompor. Kalau istilahnya itu reaktor yang besar untuk pembakaran furnace, yang mungkin dilakukan kontrol terhadap kecepatan pemberian baik batu bara maupun udara. Selain itu, energi panas yang dihasilkan harusnya dapat diarahkan ke uap dan air pada bagian pemindah panas. Di sini ada pemindah panas seperti apa aja? Boiler, superheater, economizer, reheater, dan pipa-pipa. Nah, pembakaran batu bara padat dapat dilakukan dengan cara overfeed maupun underfeed. Overfeed itu dari atas, underfeed itu dari bawah. Kalau overfeed itu berarti pembakarannya dimasukkan melalui atas, ngasih makannya dari atas ini loh, bunker. Kalau underfeed ya dari bawah, kalau kita kayak bakar-bakaran biasa yang sering kalian di dapur atau di pawon itu ya. Kalau overfeed kayak gini prosesnya. Kurang lebih ada material masuk, raw materialnya dari atas, bunker batu bara mentah. Nah, di sini ada pengumpan atau feeder. Nah, ada pulverisator. Nah, habis itu batu bara diubah menjadi serbuk, jadi kayak remukan-remukan gitu loh. Kipas udara primer tujuannya untuk apa? Mendorong
Kurang lebih seperti ini ya, paham ya kaliannya. Nah, dilihat nih alur-alurnya nih, tanda panahnya. Nah, sekian penjelasan PLTU untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dimasukkan ke kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.